أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi ilmu nahu yang ke-17, masih membahas mukammilat tawabi, penyempurna jumlah berupa tawabi. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa tawabi itu adalah pengikut yang mengikuti sebelumnya, terdiri dari 4. Ada sifat, taukid, badal, dan atop. Sifat dan taukid sudah kita bahas. Bagian ini yang akan kita bahas adalah badal dan atop. Secara sederhana, yang disebut dengan badal adalah tabi, pengikut yang dimaksud dengan hukumnya tanpa ada perantara antara badal dan antara yang diikutinya. Kalau disederhanakan lagi, bahwa badal itu adalah pengganti yang menggantikan kalimat yang disebut sebelumnya. Dalam ilmu nahu, bahwa badal ada 4. Yang pertama, badal mutabik, atau disebut juga badal kul minal kul, mengganti secara keseluruhan. Contoh, Ja'a abuka Sulaimanu, bapakmu yaitu Sulaiman telah datang. Ja'a fi'il madi, abu fa'ilnya, ka mudhof ilaih, Sulaiman adalah badal untuk kalimah abu. Abu disebutnya mubdal minhu, yang digantikan. Sulaiman disebutnya badal yang menggantikan. Disebut badal mutabik karena Sulaiman menggantikan secara utuh kalimah abu, bahwa abuka yang dimaksud adalah Sulaiman. Yang kedua, badal ba'du minal kul, mengganti sebagian dari keseluruhan. Contoh, ja'at talamidu, para siswa telah datang. Ungkapan para siswa ini menunjukkan keseluruhan. Ishruna minhum, 20 di antara mereka. Jadi kalimat ishrun itu adalah sebagian dari talamid, sebagian dari sejumlah siswa. Misalnya jumlah siswanya ada 30, yang hadirnya ada 20. Maka 20 menggantikan keseluruhan, disebutnya badal ba'du minal kul. Yang ketiga adalah badal istimal. Badal istimal itu mengganti sesuatu yang tercakup pada mubdal minhu, yang sebelumnya. Contoh, nafa'anil mu'allimu ilmuhu, seorang guru telah bermanfaat bagiku apanya? Ilmuhu, yaitu ilmunya. Kalimat ilmu di sini adalah badal istimal, karena ilmu sesuatu yang tercakup pada al-mu'allim. Kemudian yang keempat, badal mubayyin, artinya pengganti yang menjelaskannya. Badal di sini ada 3, mubayyin terbagi kepada 3. Ada badal ghalat, salah penyebutan. Ada badal nisyan, karena lupa. Dan ada badal idrob, menyebut jenis yang lain. Badal ghalat, contoh, ja'al mu'allimut tilmidu, seorang guru telah datang. At-tilmid, murid, maksudnya dia mau menyebutkan murid tapi menyebutkan guru dulu, jadi salah
pengucapannya, salah secara lisan, itu golat. Ja'al mu'allim, seorang guru datang, lisannya salah mengucapkan, padahal yang datang itu adalah murid, bukan guru. Disebut badal golat. Yang kedua badal nisyan, mengganti karena lupa. Karena lupa, misalnya safaro aliyun ila Dimashq ba'labak. Ali safar ke Damaskus. Padahal yang dimaksud bukan Damaskus, maka disebut lagi ba'labak. Disebutnya ba'labak karena lupa. Memang yang dimaksud ba'labak, tapi disebut dulu Damaskus. Disebutnya badal nisyan karena lupa. Yang ketiga badal idrob. Contoh, khudil qalam, ambillah pulpen. Padahal yang dimaksud bukan pulpen, al-waraqah. Bukan pulpen, tapi al-waraqah, kertas. Nah, di sini namanya badal idrob. Kita lihat beberapa contoh badal dalam Al-Quran. Nomor 1, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, yaitu siapa Allah? Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Maka kalimat Rabb adalah badal mengikuti kalimat Allahi. Secara i'rabnya sama ya, sama-sama mengikuti Allah, dibaca majrur. Disebutnya badal mutabik atau kul min kul. Yang kedua, fasawwahunna sab'a samawat. Kalimat sab'a di sini menggantikan kalimat hunna. Hunna itu apa? Yaitu sab'a, 7 langit. Yang ketiga, wa wahabna lahu mir rahmatina. Kami hibahkan kepadanya dari rahmat kami akhahu, saudaranya. Siapa saudaranya itu? Haruna, yaitu Harun. Nabiyan, seorang nabi. Kalimat Harun adalah badal untuk kalimat akho. Akho itu termasuk asmaul khamsah ya, isim yang 5, tanda nasabnya oleh alif. Harunnya juga dibaca nasab. Disebutnya badal mutabik atau kul min kul, mengganti secara keseluruhan. Yang keempat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah olehmu kepada kami, yaitu siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka kalimat sirato ini sebagai badal terhadap sirato yang sebelumnya. Disebut badal kul min kul atau mutabik. Yang kelima, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Manusia wajib melaksanakan ibadah haji karena Allah. An-nasi, manusia di sini. Siapa? Man, yaitu orang yang istata'a ilaihi sabila, mampu melakukan perjalanan untuk haji. Maka kalimat man sebagai badal untuk kalimat an-nasi. Nah, itulah penjelasan tentang badal. Yang terakhir adalah atof. Di dalam ilmu nahu atof ada 2. Ada atof nasak, ada atof bayan. Atof nasak adalah tabi, pengikut yang dihubungkan, yang disambungkan atas matbu'nya yang diikutinya dengan menggunakan salah satu adat atof atau huruf atof. Jadi atof nasak itu disebut juga atof bil harfi ya. Atof bil harfi, atof yang menggunakan huruf, yaitu al-wawu, wawu, al-fa'u, fa, summa, hatta, au, am, bal, la, dan lakin. Contoh,
Ja'a Aliyun wa Khalidun. Ali telah datang dan Khalid, atau Ali dan Khalid telah datang. Ja'a itu fi'il madi, Aliyun fa'ilnya, wawunya adalah wawu atop, Khalidun disebut maktuf. Maktuf alaihnya adalah Aliyun. Khalidun dan Aliyun hukumnya sama, menggunakan huruf atop wawu, sama-sama ja'a yaitu datang. Contoh 2, akramtu Sa'idan summa Saliman. Aku memuliakan Sa'id kemudian Salim. Nah, ini atopnya, huruf atopnya summa, maktufnya Saliman, maktuf alaihnya adalah Sa'idan sebagai maf'ul bih, Saliman sebagai maktuf. Kemudian atof bayan yaitu tabi, pengikut jamid yang terletak setelah matbu'nya yang diikutinya, yang disebut untuk menjelaskan matbu'nya jika matbu makrifat, dan untuk mengkhususkannya jika matbu nakirah. Contoh, ja'ani Zaidun, telah datang kepadaku Zaid, akhuka saudaramu. Di sini Zaidun sebagai fa'il, akhuka sebagai atof bayan. Itulah penjelasan tentang atof. Kita lihat beberapa contoh. Ini kebanyakan di Quran itu kita temukan atofnya atof nasak ya, atau atof bil harfi. Nomor 1 contohnya wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Huruf atofnya wawu, maktufnya amilu, atau atofnya amilu, maktuf alaihnya amanu. Nomor 2, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Huruf atofnya wawu, atofnya adalah yasfiku, maktuf alaihnya yufsidu. Nomor 3, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Huruf atofnya wawu lagi, maktufnya mata'un, maktuf alaihnya adalah mustaqarrun. Yang keempat, wa anzalat taurata wal injil. Huruf atofnya wawu, al injilnya maktuf alaihnya at-taurat. Yang kelima, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Huruf atofnya wawu ya, ada 2 di sini. Ad-damu dan lahmu itu maktuf alaihnya adalah al-maitatu. Itulah penjelasan terakhir tentang tawabi, yang intinya adalah bahwa di dalam teks bahasa Arab yang namanya tawabi terdiri dari sifat, taukid, badal, dan atop. Itu hanyalah sebagai pelengkap atau penyempurna terhadap jumlah. Jadi yang paling pokok harus kita pahami itu jumlah dulu, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sedangkan isim-isim mansub, kemudian isim-isim majrur dan tawabi di dalam bahasa Arab itu fungsinya sebagai mukammilat, yang menyempurnakan, yang menambahkan makna dari yang pokok yaitu jumlah. Sekian untuk materi ke-17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.